Dari tempat yang berbahagia ini, saya menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Shalom, selamat sore. Puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, saya percaya bahwa dimanapun kita berada, apapun yang sedang kita alami, kita percaya bahwa Allah selalu beserta kita, menemani, mengawal seluruh kehidupan kita. Dari hari kemarin hingga saat ini, bahkan di masa yang akan mendatang atau di hari-hari berikutnya. Kita akan persiapkan hati kita sekalian. Kita akan sambut hadirat Allah. Kita katakan kepada Tuhan kerinduan kita bahwa Dialah pujian dan kemuliaan kita. Amin. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau ya Bapa, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari masuk ke hadirat Tuhan sama-sama. Tempat kudus Tuhan, kita memuji dan menyembah Dia. Amin. Ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Amin ya Bang. Tiada kata-kata selain puji dan sembah, puji dan sembah, saat ini. Alangkah indahnya, alangkah indahnya Tuhan bersama Engkau, bersama-Mu selalu memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Katakan ku sembah Engkau ya Tuhan, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Lagi katakan dari awal, ku masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan, ku masuk ke hadirat-Mu, di tempat kudus-Mu, di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah, selain puji dan sembah, saat ini adalah saat yang indah. Alangkah indahnya
hanya bersama dengan Engkau. Bersamamu selalu. Inilah kerinduan kami Tuhan, memuji dan menyembah-Mu. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu untuk kami sembah ya Tuhan. Ku sembah Kau dan baik-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan datang dalamku. Mari sembah Dia, katakan Dialah pujian kita. Ku sembah Tuhan pujianku, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini, penuhi tempat ini. Kami sembah Engkau Tuhan, ku sembah Kau dan baik-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan datang. Hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalam kami Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata. Sekali lagi, hingga kemuliaan-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Inilah kerinduan kami Tuhan pada sore hari ini. Jika kami berada di tempat ini Tuhan, masuk ke dalam hadirat-Mu, maka ini merupakan sebuah anugerah, sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh manfaatkan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Sebab Engkaulah pujianku, sebab Engkaulah sesembahan kami Tuhan. Saat ini adalah saat yang terbaik, adalah saat yang indah untuk kami boleh datang kepada Engkau Tuhan, yaitu untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah hadirat-Mu Tuhan, nyatakanlah kehadiran-Mu dalam hidup kami, terutama dalam ibadah kami Tuhan. Hadirlah Engkau menyapa kami, menjamah setiap kami yang datang kepada Engkau pada sore hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Biar hadirat-Mu yang menguasai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati setiap pelayan Tuhan, memberkati pemberitaan firman-Mu juga yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau yang bersabda atas kehidupan kami Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kerinduan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Banyak yang sudah diperbuat Tuhan dalam kehidupan kita. Namun adakah kita bersyukur kepada Tuhan atas segala yang kita alami? Biar kita selalu naikkan rasa syukur kita kepada Tuhan, sebab Dia selalu menyertai kita. Amin.
yang Kau perbuat di dalam hidup kami, di dalam hidupku. Sebab rancangan-Mu indah, rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti, amin. Segala yang ku perlu, kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur kepada Engkau. Ku bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu ya Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Katakan sama-sama, ku bersyukur Tuhan. Ada banyak yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kami percaya rancangan-Mu indah, rancangan indah-Mu terjadi ya Tuhan, terjadi di hidupku. Inilah yang kami percaya, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari bersyukur, ku bersyukur Bapa. Mari naikkan syukur padanya. Ku bersyukur Tuhan, hanya buat kasih-Mu ya Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, katakan ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur ya Tuhan. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih-Mu ya Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Sebab hati kami tidak akan gentar Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Katakan tak ada lembah gelap, tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Sebab kami percaya kepada Engkau Tuhan, hatiku tak
Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Bersyukur Bapa, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan, hanya buat kasih-Mu ya Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, amin, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, buat kasih dan setia-Mu. Amin. Kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Kita katakan bahwa inilah kerinduan kita, bahwa kuasa Tuhan nyata di dalam kelemahan kita. Apapun yang terjadi, biar kita selalu percaya kepada firman Tuhan yang berkuasa. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, amin. Tempat persembunyianku, Engkau penolong di saat susahku. Tempat perlindungan, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan dengan lebih sungguh lagi, kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya dari Engkau Tuhan, hanya Yesus pertolonganku. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, amin. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat
katakan, Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai ya Tuhan. Kau menara dan perisai di hidupku. Sebab Engkau menara dan perisai bagi kami. Kau menara dan perisai di hidupku. Kami sangat bersyukur di saat-saat krisis, di saat-saat pandemi seperti ini. Kami masih boleh menyanyikan lagu-lagu yang menguatkan kami Tuhan. Yang membangun kembali iman kami mungkin pada waktu-waktu yang lalu atau saat ini iman kami sedang dalam kelemahan. Tidak ada seorang pun yang memperhatikan kami. Tapi seperti lagu ini hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang menolong kami. Hanya Engkau perisai kami, hanya Engkau yang berada di pihak kami, Engkau satu-satunya. Untuk itu kami bersyukur saat ini. Kami bersyukur. Dan untuk itu kami mau beribadah. Dan lebih dulu mendengarkan firman-Mu, menyembah Engkau Tuhan. Menyatakan bahwa Engkau satu-satunya penolong kami. Tidak ada yang lain Tuhan. Tidak ada sesuatu yang dapat kami andalkan. Hanya Engkau. Terima kasih pengurapan Tuhan di dalam puji-pujian ini. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir bersama kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu sekalian berada di mana. Tidak ada masalah apakah engkau sendiri, apakah engkau bersama-sama dengan keluarga. Apapun masalah yang engkau sedang alami. Nyanyian tadi sudah jelas menyatakan Tuhan menyertai kita. Puji Tuhan. Kita lihat saat-saat krisis semacam ini. Saat-saat pandemi semacam ini. Di sosmed begitu banyak info-info mengenai kesehatan. Ditambah lagi ketika di WA group atau di sosmed group di situ ada orang percaya, maka orang percaya itu akan mengunggahkan renungan-renungan rohani, ayat-ayat, quote-quote rohani yang memberi kita kekuatan. Kita bukan hanya diminta untuk sehat, tetapi kita juga diminta untuk sehat secara rohani. Kalaupun mungkin ada yang sedang dalam kelemahan, ada yang sedang sakit. Kesaksian-kesaksian sudah jelas pada hari Minggu yang lalu. Kesaksian menyatakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tapi mari kita akan melihat. Ada satu masa krisis yang begitu mencekam. Paulus sedang dihadapkan dengan hukuman mati yang tidak bisa dielakkan lagi. Maka Paulus mengalami suatu krisis dan dia menyadari ini krisis bukan hanya pada dirinya, tapi ini krisis juga kepada tim misinya. Ini krisis kepada kawan-kawan sepelayanannya. Mungkin mereka tidak lagi bisa melihat figur yang menguatkan iman. Mereka tidak bisa lagi melihat suatu keteladanan. Tetapi Paulus meninggalkan surat dalam 2 Timotius. Dan pada pasal yang keempat, ending surat itu, pesan terakhirnya dan salamnya, itu biarlah akan kita renungkan bersama. Apa yang dia alami,
Apa yang dia lakukan, apa yang dia nyatakan, apa yang dia hadapi. Mari kita akan membaca bersama. Dalam perikop 2 Timotius 4 ayat 9 sampai 18. Saat krisis, mari kita tidak mudah menyerah untuk gampang-gampang berputus asa. Ayat 9 saya akan bacakan bagi saudara. Berusahalah supaya segera datang kepadaku. Kita mungkin tidak bisa mengunjungi satu dengan yang lain. Kalaupun ada kedukaan, mungkin kita tidak bisa mengunjungi untuk hadir di tempat-tempat duka. Tetapi Tuhan berikan suatu cara. Dengan perkembangan IT, sosmed yang seperti ini, kita bisa tetap saling mengunjungi seorang yang lain via fasilitas-fasilitas online yang ada untuk saling menguatkan, untuk saling menghiburkan. Tapi coba kita harus berhati-hati. Karena di ayat 10 itu dinyatakan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Krisis bukan saatnya kemudian kita berputus asa. Krisis bukan saatnya kemudian kita menyerah. Krisis bukan saatnya bagi pelayan Tuhan untuk desersi, untuk meninggalkan pelayanannya, meninggalkan ibadah, meninggalkan Tuhan. Karena alasan apapun, kebutuhan-kebutuhan dunia, kesibukan dunia apapun, tidak ada alasan satupun. Pelayanan harus terus jalan. Kreskes telah pergi ke Galatia. Titus ke Dalmatia. Ke wilayah-wilayah pelayanan yang ada. Tetap berjalan. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Lukas tetap ada dalam pelayanannya. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari. Karena pelayanannya penting bagiku. Kita tahu kisah bagaimana pada masa lalu Paulus pernah menolak Markus ini di awal-awal pelayanannya. Apakah hal-hal yang masa lalu yang kemudian menyakitkan hati itu kemudian tetap kita ingat di masa krisis? Tidak. Mari berdamai dengan masa lalu kita. Berdamai dengan orang-orang yang mungkin sudah menyakiti hati kita. Belajar untuk mengampuni. Tema ibadah kaum muda pada Sabtu yang lalu menyatakan kita harus belajar untuk mengampuni. Kita harus bersedia. Kita harus melimpahkan, memberikan pengampunan. Untuk apa? Terjadi suatu persekutuan bagi mereka sekalian. Saat krisis satu untuk membina persekutuan dengan siapapun juga. Tanpa mengingat-ingat hal-hal apa yang mungkin tidak enak di waktu-waktu yang lalu. Ayat 12, Tikhikus telah kukirim ke Efesus. Pelayanan terus jalan. Tidak kemudian krisis ini memandekkan pelayanan kita. Jika engkau kemari, Timotius, jika engkau kemari, ayat 13, bawa juga jubah yang kutinggalkan di Troas. Ini hal yang jasmani. Karena nanti kita tahu, menghadapi musim dingin, memerlukan jubah. Ini hal yang jasmani. Di rumah Karpus. Dan juga kitabku terutama pergamen itu. Ini hal yang rohani. Kita dihangatkan oleh jubah jasmani. Oleh segala sesuatu yang mungkin kita butuhkan secara jasmani di masa krisis. Tetapi jangan lupa, kita juga dihangatkan oleh kitab-kitab suci. Saat krisis, ada saat bagi kita untuk makin meningkatkan pembacaan kita secara pribadi atas kitab-kitab suci ini. Mari renungkan kitab suci ini, semakin kita renungkan. Saat krisis, mungkin kita terkendala dalam pertemuan seorang dengan yang lain. Mungkin kita terkendala dalam meminta nasihat hamba Tuhan. Mungkin kita terkendala di dalam mungkin menikmati ibadah. Karena kadang-kadang via online ini kadang-kadang ada gangguan teknis, gangguan jaringan dan sebagainya. Tetapi kalau kita memperhatikan, seperti Paulus kata, di dalam penjara, apa yang dia butuhkan selain jubah? Kitab-kitab.
kitab-kitab suci. Perkamen itu. Bagi kita sekarang kitab suci begitu ringan. Mudah sekali untuk disimpan. Pada masa Paulus itu gulungan-gulungan kitab. Yang begitu besar, begitu berat. Tetapi tidak berat bagi Timotius untuk membawakan. Karena dia tahu ini sangat penting untuk menghangatkan kerohanian Paulus. Paulus merasa ini penting sekalipun dia seorang rasul, sekalipun dia sudah menginjil, sekalipun dia sudah mengajar, berkhotbah begitu banyak. Tapi ada saat-saat tetap dia membutuhkan kehangatan oleh satu-satunya kitab suci, firman Allah. Tidak ada yang lain yang bisa menghangatkan kita saat-saat krisis ini. Hanya satu, firman Allah ini. Ayat 14-15. Alexander, tukang tembaga itu, telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Ada saat-saat di mana saat-saat krisis semacam ini, ada saja orang yang akan berbuat jahat kepada kita. Kita juga bisa melihat di sosmed. Ada banyak sekali kejadian-kejadian membuat hati ini miris. Karena itu dinasihatkan supaya jangan keluar malam-malam, perhatikan kalaupun keluar jangan pakai perhiasan berlebih, jangan bawa tas, apalagi kalau tas itu bermerek. Mari kita perhatikan. Karena kita menghadapi dunia zaman akhir ini, katakan di 2 Timotius juga. Masa sukar, orang makin mementingkan dirinya sendiri. Kejahatan makin bertambah-tambah. Ada orang yang berbuat jahat. Tapi yang terutama kejahatan apa yang harus kita perhatikan. Apalagi di zaman IT semacam seperti ini. Di mana segala informasi bisa kita peroleh dengan begitu mudah. Berseliweran di dunia maya itu. Alexander tukang tembaga itulah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatannya. Pembalasan dari Tuhan. Kita tidak usah mikirin itu. Krisis bukan saatnya kita mikirin perbuatan orang lain kepada kita. Kemudian kita menjadi dendam. Kemudian kita berusaha untuk menjalas. Tidak. Serahkan semua kepada Tuhan. Dia hakim yang adil. Dia tahu persis. Untuk saatnya membalas orang yang berbuat jahat kepada kita. 15. Hendaklah engkau juga waspada terhadap dia. Kita diajar untuk waspada. Ada himbauan, ada info-info tentang kejahatan. Ada info-info himbauan dari pemerintah bagaimana kita menghindari kejahatan itu. Kita waspada, tapi terutama adalah kejahatan apa yang harus kita waspadai. Karena dia sangat menentang ajaran kita. Dunia sosmed kita bisa buka apa saja. Lewat YouTube, lewat webinar, dan banyak hal. Ada banyak doktrin, ajaran-ajaran yang kemudian berseliweran di sana. Ajaran-ajaran yang menentang ajaran firman Allah yang sehat. Kita harus berjaga. Kita harus waspada. Dengan apa kemampuan kita waspada? Baca kitab-kitab, baca perkamen. Baca Alkitab ini. Urapan Roh Kudus itu. Bukan hanya akan menolong kita untuk kita berdoa, untuk memohon segala sesuatu. Bukan hanya menolong kita untuk melayani. Bukan hanya menolong kita untuk bisa menyampaikan berita firman Tuhan dalam ketepatan dan kebenarannya. Tapi juga menolong kita untuk memiliki kepekaan menghadapi ajaran-ajaran yang menentang ajaran yang sehat itu. Ayat 16-17. Pada waktu pembelaanku yang pertama, tidak seorang pun yang membantu aku. Alone, sendirian, ditinggalkan sendirian. Semuanya meninggalkan aku. Kiranya hal itu jangan ditanggungkan atas mereka. Tidak perlu bingung, tidak perlu risau, tidak perlu kepikiran. Apalagi kemudian dendam dan sebagainya. Ayat 17. Ini pertolongan kita.
Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Krisis bisa saja menyudutkan kita, seperti orang-orang meninggalkan kita. Kita harus berjuang sendiri ada di sana. Tetapi seperti lagu yang kita nyanyikan bersama tadi. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadirmu. Tidak ada, saudara. Lagu kita yang terakhir jelas menyatakan, kuasamu nyata dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Mari kita aminkan ini. Saudara sedang sendiri, saudara menghadapi masalah, jauh dari keluarga, sendirian saudara, tidak tahu bagaimana harus jalan keluarnya, berdoa. Berdoa, baca kitab suci. Mulai baca kitab suci. Tuhan akan menyatakan secara pribadi. Dia bisa memberi jalan keluar. Dia bisa menguatkan kita. Dia bisa menopang kita. Sekalipun kita dalam lembah kekelaman. Dia gembala yang akan menolong kita. Yang menguatkan kita. Seperti kesaksian pada minggu yang lalu. Dia sediakan hidangan bagi kita. Suatu sukacita yang akan kita alami. Mengakhiri perikop ini. Ayat 18 menyatakan. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku. Sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Ada suatu kepastian saudara. Melalui krisis, melalui apa yang saudara alami. Saudara dikecewakan oleh orang. Saudara disakiti. Saudara seperti disudutkan, dipojokkan, ditinggalkan sendiri. Siapa yang mendampingi saudara? Tuhan. Untuk apa? Supaya hidupmu menjadi kesaksian. Ada pengalaman-pengalaman pertolongan Tuhan secara pribadi. Yang menumbuhkan rohani saudara. Sehingga saudara bersaksi. Lewat mimik wajah saudara. Di tengah-tengah krisis ini. Lewat tutur kata saudara di saat krisis. Lewat perilaku saudara. Orang akan melihat. Ada Yesus di dalam hidup saudara. Ada kuasa itu yang mendampingimu, yang menolongmu. Dan terutama saudara, menyiapkan kita. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, betapa buruk, betapa menyakitkan hati kita. Itu semua dalam kendali Tuhan. Untuk apa? Menyiapkan, membentuk kita. Menyiapkan kita untuk masuk kerajaannya di sorga. Sehingga kemuliaan kepujian bukan karena kita mampu, bukan karena kita baik, bukan karena apa. Tapi bagi Dia yang sudah melakukan segala itu. Amin. Dan ini suatu kepastian. Amin. Itu suatu kepastian. Perikop berikutnya. Ayat 19 sampai 22. Saat krisis, mari makin saling memperhatikan. Ada kesaksian yang sudah disampaikan di hari Minggu. Bagaimana tim peduli kasih itu dari jemaat untuk jemaat makin saling memperhatikan. Satu sama lain. Dalam kondisi seperti itu menghadapi kematian, Paulus tetap menulis salam. Ada salam yang dia tuliskan. Salam dalam bahasa Yunani adalah aspasomai. Ini kata kerja, ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Tapi khusus dalam tata bahasa Yunani ada satu kata kerja lagi, kata kerja medial. Salam ini adalah kata kerja medial.
Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan itu berkaitan dengan diri kita yang melakukannya. Apa yang kita kerjakan itu akibatnya akan mengena kepada diri kita yang mengerjakan. Salam, kalau kita memberi salam, akibatnya akan mengena kita. Luar biasa. Kalau kita mengucapkan salam, itu berkenaan dengan kita sendiri. Salam. Ini juga mengandung makna kita respect kepada sesama. Salam itu juga mengandung makna kita membuat sesama itu setara dengan kita. Kita tidak memandang muka, kita tidak membeda-bedakan. Kepada siapa kita menyampaikan salam, kita respect kepada dia. Dan kalau kita respect kepada dia, kita juga berarti respect kepada diri kita sendiri. Kita mengucapkan salam, kepada siapa kita ucapkan salam itu. Kita menghargai dia, kita tidak memandang muka kepada dia, tidak membeda-bedakan. Suku manapun, kedudukan apapun, apakah dia seorang yang bertugas di parkiran, apakah dia seorang security, apakah dia seorang pelayan Tuhan di mimbar. Respect kepada dia. Respect itu balik kepada kita. Tidak memandang muka kepada dia. Kita berlatih. Dengan memberikan salam ini kita berlatih untuk bisa menghargai sesama. Saat-saat krisis ini. Mari kita akan tingkatkan perhargaan kita seorang dengan yang lain. Tingkatkan salam kita. Tingkatkan respect kita. Carang itu sucikan. Seperti firman Tuhan dalam ibadah minggu ini. Dan kita tidak perlu kemudian membeda-bedakan penyucian itu dari mana. Penyucian bisa dari sesama saudara seiman, penyucian bisa dari gembala, bisa dari penatua, bisa dari koordinator bidang pelayanan. Tapi penyucian itu juga bisa dari orang-orang yang sederhana. Yang mengingatkan kita ketika kita berada di dalam posisi salah. Respect. Shalom. Berikan salam. Respect itu kembali ke kita. Dan kita terus belajar untuk menghargai sesama. Seperti Yesus Kristus juga menghargai kita. Di awal tadi pemimpin pujian menyatakan, Tuhan menyapa kita. Kalau Tuhan sudah menyapa kita, siapa kita layak disapa oleh Tuhan? Maka biarlah kita juga saling menyapa, saling respect. Menghargai seorang dengan yang lain. Siapapun dia, apapun kedudukannya. Aspazomai. Berikan salam itu. Apakah terhadap teman-teman sepelayanan yang sudah dikenal lama? Ayat 19, salam kepada Priska dan Aquila. Oh, sudah lama. Nama Priska dan Aquila ini berada di Kisah Rasul. Sudah sejak Kisah Rasul. Di awal-awal Paulus dalam misinya, dalam giat-giatnya dia masih bebas. Belum ada ancaman hukuman kecuali dari orang-orang Yahudi yang tidak menyukai Injil tentang Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, anak Allah yang hidup itu. Dia kenal sudah lama. Apakah kita mengucapkan salam kepada sesama saudara yang sudah lama? Kita hanya respect pada mereka yang sudah lama yang kita kenal. Tidak. Ada keluarga Onesiforus. Ini hanya ditulis di 2 Timotius ini. Saudara bisa baca. Hanya di sini baru muncul nama Onesiforus. Orang yang mungkin baru kenal, baru masuk di dalam pelayanan. Tetapi sudah begitu luar biasa pelayanan siapa? Mereka yang sudah kita kenal lama. Mereka yang baru kita kenal. Sapa dengan baik. Respect kepada mereka dengan baik. Ayat 20a. Erastus tinggal di Korintus. Mungkin ada saudara-saudara, karena PSBB, karena kondisi pandemi ini,
memilih untuk tinggal di suatu daerah dan tidak bisa lagi kemudian berkumpul dengan keluarga. Saudara mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk keluar dari daerah untuk balik ke rumah saudara. Saudara harus tetap di sana. Seperti Erastus ini tetap di sana. Stay safe di sana. Stay healthy di sana. Tetapi jangan kemudian putus koneksi hubungan, persekutuan di dalam salam kasih Kristus ini. Jangan kemudian terputus kaitan dengan kami, semua anggota tubuh Kristus ini. Dimanapun kita berada, mungkin dipisahkan oleh jarak, dipisahkan oleh waktu, berbeda dan sebagainya. Tetap ada hubungan melalui live streaming, melalui ibadah online, lewat YouTube. Kita bisa berhubungan lewat fasilitas-fasilitas Zoom, Google Meet, dan banyak yang lainnya. Mungkin hanya sekedar video call. Atau hanya mungkin sekedar ketik, menyatakan salam. Ada hubungan di dalam kasih, persaudaraan di dalam Kristus. Lakukan itu. Saudara jangan merasa sendiri di tempat saudara. Ada orang-orang ketika mereka tahu saudara di sana, mereka juga akan mendoakan saudara. Dan baca Alkitab itu secara pribadi. Maka Tuhan hadir. Tuhan sendiri akan menopang, menguatkan saudara ini. Ayat 20b. Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit di Miletus. Apakah Paulus sudah kehilangan karunia kesembuhannya? Paulus ini pimpinan misi, tim leader, kok begitu teganya meninggalkan? Kedaulatan Tuhan itu berlaku dalam segala kejadian yang dialami siapapun kita. Apakah kejadian itu menimpa Paulus? Kedaulatan Allah berlaku. Apakah kejadian itu menimpa seorang anggota tim misi, anggota pelayanan yang mungkin paling kecil? Kedaulatan Allah berlaku pada dia. Seperti Tuhan mendampingi dan menguatkan Paulus, Tuhan juga mendampingi dan menguatkan Trofimus. Miletus, kalau kita melihat peta Alkitab, dengan penjara yang ada di kota Roma, begitu jauh. Paulus tinggalkan dia. Mengapa? Kelangsungan pelayanan, kelanjutan pelayanan harus lebih diprioritaskan daripada kepentingan ego, kepentingan emosi pribadi ini. Tuhan, bukan Paulus, yang akan menolong Trofimus pada waktunya. Dan kalaupun kemudian Trofimus harus dipanggil Tuhan, tadi kita sudah tahu, krisis ini, dalam segala kejadian yang menimpa, Tuhan sedang membentuk, mempersiapkan kita untuk masuk kerajaan surga. Trofimus mungkin tetap sakit, tidak diceritakan. Tapi kalau ini disebut, ku tinggalkan sakit di Miletus, maka itu berarti ada sesuatu yang harus lebih kita perhatikan. Dibanding kita hanya menginginkan, hanya sekedar mau mengikuti perasaan, emosi, ego kita ini. Saat-saat krisis, ada saudara yang sakit, engkau merasa sendiri, engkau merasa ditinggalkan. Saatnya engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kita sudah mendengar kesaksian. Engkau akan dikuatkan secara pribadi. Dan jika engkau mungkin harus dipanggil Tuhan masuk kerajaannya. Jika engkau masih diizinkan hidup menjadi kesaksian bagi kemuliaannya. Krisis adalah waktunya untuk kita belajar kepentingan pelayanan. Kepentingan yang vertikal itu
melebihi dari hanya sekedar perasaan-perasaan horizontal. Ego kita, emosi pribadi kita. Ayat 21a. Berusahalah kemari sebelum musim dingin. Timotius seorang yang muda, seorang yang tua, Paulus menasehati. Atur waktu dong. Ini masalah krisis, aku butuh kamu ada di sini. Aku menghadapi kematian, tapi atur waktu dengan baik. Berhikmatlah. Ini musim dingin. Atur waktu, perjalananmu berapa lama, sehingga kamu berangkatnya kapan. Dan kamu tiba di sini jangan sampai musim dingin. Aku perlu jubah itu untuk menghangatkan diriku. Krisis ini, berhikmat. Ikuti nasihat-nasihat, aturan-aturan protap yang ada. Sudah diatur oleh pemerintah, diatur oleh pimpinan-pimpinan gereja dimanapun saudara berada. Di kota mana saudara berada. Di negara mana saudara berada. Di wilayah, di lingkungan RT, RW mana saudara berada. Ada aturan-aturan yang ditetapkan di situ. Dan kalau kita menghargai bahwa tidak ada pemerintah yang tidak diangkat oleh Allah, maka kita juga bisa menghargai Allah dan kita menghargai pemerintah. Apalagi kalau itu kepemimpinan di dalam gereja mengeluarkan protap, taati itu. Dengan demikian kita menghargai Allah. Respek itu, karena respek itu akan balik kepada kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan menolong Timotius. Tuhan akan menolong kita. Kita atur segala sesuatunya dengan baik. Supaya jangan kemudian terjadi hal-hal yang kemudian tidak ada gunanya yang menimpa kehidupan kita. Tuhan masih mau pakai kehidupan kita ini. Ayat 21b. Salam dari Ebulus, Pudes, dan Linus, dan Claudia, dan dari semua saudara. Orang-orang yang namanya tidak kita temukan di bagian Alkitab Perjanjian Baru manapun. Hanya di sini. Lewat live streaming. Lewat ibadah online, lewat YouTube ini. Salam. Nyanyian-nyanyian yang tadi sudah kita dengar. Menguatkan kita. Di dalam pengurapan Roh Kudus, tim musik, tim dari song leader bersama backing vokalnya sudah menyanyikan itu. Melintasi batas waktu, melintasi batasan ruang yang ada ini. Sampai kemana saja nanti saudara membuka YouTube. Ibadah online ini. Ada suatu interkoneksi. Mungkin kita sudah lama kenal. Mungkin kita baru kenal. Mungkin kita juga sama sekali belum kenal satu dengan yang lain. Lewat semuanya ini, lewat krisis ini, Tuhan mengatur segala sesuatu. Kita terjadi koneksi, interkoneksi satu dengan yang lain. Karena kita adalah sama-sama anggota tubuh Kristus. Di hadapan Allah kita sama. Apakah kita sudah lama melayani? Ataukah kita masih baru dalam pelayanan? Bahkan mungkin kita masih baru bertobat. Tidak ada perbedaan di antara kita. Kita belajar respect seorang dengan yang lain itu. Mengakhiri perikop ini, kita baca ayat 22. Tuhan menyertai rohmu, kasih karunia-Nya menyertai kamu. Kata menyertai dalam bahasa Yunani-nya meta. Meta itu berarti berada di suatu tempat bersama-sama. Di saat-saat krisis, apa saja boleh terjadi dan menimpa kita. Apakah hal yang menyakitkan hati, hal yang buruk, hal yang tidak enak.
Kita saling interkoneksi satu sama lain. Kita saling respect, saling mendoakan. Tapi lebih dari itu, seperti perikop pertama, Tuhan menguatkan kita. Demikian saat ini juga. Tuhan menyertai. Bukan saja fisik kita, tapi sampai kepada batin kita, roh kita. Tuhan menyertai, Tuhan ada bersama-sama dalam satu tempat dengan roh kita. Adakah kekuatan yang melampaui ini? Adakah kita mau cari kekuatan lain yang lebih dari ini? Tidak ada. Kalimat berikutnya yang mengakhiri. Kasih karunia-Nya menyertai kamu. Kembali digunakan kata meta. Kasih karunia-Nya berada dalam satu tempat bersama-sama dengan kamu. Bersama-sama dengan saudara dimanapun saudara berada. Bersama-sama dengan saya ada di sini. Bersama-sama dengan kita bersama-sama. Dalam satu interkoneksi dari anggota tubuh Kristus. Yang menyaksikan, yang menikmati ibadah. Dari awal pujian hingga pemberitaan firman. Dan nanti kita akan masuk di dalam doa penyembahan. Menaikkan ucapan syukur. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Lalu kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Itu semua hanya anugerah. Dan anugerah Tuhan itu menyertai. Berada dalam satu tempat bersama-sama saya. Walaupun saya sendiri. Anugerahnya menyertai kita. Tuhan menyertai roh kita. Puji Tuhan. Kita akan nyanyikan pujian itu. Besar anugerahnya. Ku ada sebagai mana ku ada. Siapa kita? Siapa kita asalnya? Tidak layak, saudara. Patut dihukum. Tapi Tuhan mau membentuk. Juga lewat krisis ini Tuhan membentuk kita. Punya pengalaman pribadi. Dengan firman, dengan rohnya, dengan kasihnya itu. Nikmati secara pribadi. Dimanapun engkau berada. Tetap terkoneksi, tetap layani Tuhan. Ibadah. Besar anugerah. Besar anugerah-Mu. Oh, semakin hari semakin bertambah. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Ku ada sebagaimana ku ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau menerima kami apapun keadaan kami Tuhan. Semua karena anugerah. Itu anugerah-Mu yang telah selamat. Engkau sudah menyelamatkan kami dari dosa-dosa kami. Kami mau hidup dalam kelimpahan. Oh, terima kasih itu boleh menjadi imam pelayan Tuhan.
Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Terima kasih. Dalam saat krisis ini anugerah-Mu akan semakin kita rasakan Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu. Bagi saudara yang memungkinkan untuk bisa berlutut, mari kita berlutut. Bagi saudara yang tidak memungkinkan berlutut, hati boleh berlutut, bersyukur kepada Dia. Karena Tuhan menyertai roh kita, kasih karunia yang menyertai kita. Kita nyanyikan dari awal, kita resapi kata-kata dari backing vokal. Sebagai perjuangan, terima kasih Tuhan. Berdiri menghadap tatamu Bapa. Terima kasih. Semua bersama-sama refrain lagu ini. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah dengan-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Apapun Tuhan, anugerah-Mu tetap dilimpahkan kepada kami.
Anugerah yang datang dari tahta, anugerah yang sudah ditetapkan bagi kami sebelum dunia dijadikan, anugerah yang menutup dosa kesalahan, anugerah yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, anugerah yang melampaui segala akal pikiran kami orang berdosa. Kami bersyukur Tuhan, kami memuji Engkau, kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami tetap bisa beribadah kepada-Mu. Kami mau tingkatkan ibadah kami Tuhan. Kami mau giatkan pelayanan kami Tuhan. Kami mau makin perhatikan seorang dengan yang lain Tuhan. Kami saling menghargai satu sama lain. Iramaya sekali manusia saya. Kira vaya sana, ya vaya adorecer, y ahora vaya que no así, una vaya sana. Así que no vaya a ser.
Anugerah yang begitu besar, tidak layak Tuhan, terima kasih. Kami tidak layak, tapi kami boleh menerimanya Tuhan. Justru saat seperti ini, Tuhan terima kasih. Kekuatan limpah yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kekuatan yang begitu besar melampaui kekuatan kami Tuhan. Tidak sesuatu Tuhan yang dapat kami andalkan di tengah-tengah krisis seperti ini. Hanya Engkau saja Tuhan, hanya Engkau saja Tuhan. Kami memiliki saudara-saudara seiman kami Tuhan, terpisah, tidak bisa berjumpa Tuhan, tapi terkoneksi oleh kasih-Mu, kasih karunia-Mu. Engkau menyertai mereka di sana, Engkau menyertai kami di sini. Semua di dalam cakupan anugerah yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Besar anugerah-Mu, oh Tuhan, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar. Nanti pendeta membantu Samuel Sirait akan memimpin pujian ini dan berdoa bagi kita. Oh, sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Penderitaan yang kami alami tidak lebih besar dari anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Kesulitan apapun yang kami hadapi Tuhan,
tidak lebih besar dari kasih karunia-Mu yang menyertai kami Tuhan. Anugerah-Mu sangat cukup bagi kami Tuhan. Sebab firman-Mu juga sudah berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang tahu apa yang ada di dalam hati kami Tuhan. Engkau juga yang tahu apa yang sedang mengganggu hati kami, mengganggu pikiran kami, yang sedang kami hadapi Tuhan, bahkan seluruh sedang jemaat-Mu, dimanapun mereka berada Tuhan. Namun jika kami boleh mendengarkan firman-Mu, agar kami peduli satu dengan yang lain sebagai sesama anggota tubuh, kami boleh berbagi kasih satu dengan yang lain Tuhan. Maka itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan karena kasih karunia-Mu yang memampukan kami Tuhan, yang menyadarkan kami, yang mempererat tali kasih di antara kami Tuhan. Semua dikerjakan oleh firman-Mu, semua dikerjakan oleh anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tolong kami Tuhan, supaya di waktu-waktu yang akan datang, kami boleh semakin mendekatkan diri kami lagi kepada Engkau Tuhan. Kami semakin lebih peduli dengan sesama kami. Sekalipun Tuhan, kami masih berada di dalam situasi yang sama, yaitu pandemi virus corona Tuhan. Mungkin untuk seketika lamanya, virus memisahkan kami antara satu dengan yang lain Tuhan. Tetapi anugerah-Mu tidak akan pernah memisahkan kami Tuhan. Engkau bahkan mendekatkan kami di dalam doa. Engkau bahkan mendekatkan kami di dalam kesatuan tubuh Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Berikan kekuatan dan kesehatan di dalam tugas-tugas ke depan Tuhan. Terima kasih, bahkan kami semua yang melayani, bahkan seluruh umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan kawal, Tuhan menolong, Tuhan sertai Bapa. Bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bahkan bagi mereka yang masih dalam pemulihan, Tuhan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kami percaya anugerah-Mu akan tetap mengawal seluruh kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita dengarkan. Yang pertama, bersama ini diinformasikan kepada seluruh sedang jemaat GKGA bahwa setiap ibadah umum hari Minggu di bulan September 2020 akan dilaksanakan perjamuan Tuhan. Tuhan menolong kita dengan menikmati persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, sidang jemaat dapat mentransfer persembahan dan persepuluhan melalui nomor rekening yang tertera pada layar Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, sidang jemaat yang rindu untuk berpartisipasi dalam kegiatan peduli kasih gereja kita GKGA dapat mentransfer ke nomor rekening BCA 822 116 6221 atas nama Endang Sri Wardani atau Inge Tenggara. Yang keempat, untuk mempermudah komunikasi antara gereja dan jemaat, silakan Bapak Ibu menyimpan nomor WA kantor sekretariat gereja yang tampil pada layar. Yang kelima, permohonan doa dan ucapan syukur dapat Bapak Ibu saudara kirimkan pada nomor yang tampil pada layar. Mohon bisa disampaikan maksimal 1 hari sebelum ibadah. Terima kasih. Yang keenam, ibadah kaum wanita yang akan dilaksanakan, ibadah kaum muda yang akan dilaksanakan pada Sabtu 19 September 2020, yaitu pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, dengan pembicara yaitu Bapak Pendeta Lukas Widianto dengan tema Mulutmu Harimaumu.
Pengumuman selanjutnya, akan diteguhkan dan diberkati Simon Haloho dan Wimak Puri Diansari pada hari dan tanggal Rabu 23 September 2020 pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bertempat di GPT Kristus Gembala Jalan Lemaputro 118 Surabaya. Informasi tambahan terkait pemberkatan nikah, ibadah pemberkatan nikah kudus ini dilakukan dengan protokol kesehatan dan hanya dihadiri oleh keluarga mempelai, gembala, penatua, dan pelayan yang bertugas. Demikian pengumuman yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya yang melayani. Mari kita segera menutup ibadah ini. Tetapi ini tidak berakhir di sini. Sebab dalam keadaan apapun, setiap pribadi kita tingkatkan ibadah. Kedekatan kita dengan Tuhan. Kedekatan kita juga dengan sesama kita. Mari kita akan terima berkat Tuhan. Kami bersyukur Bapa di surga. Bapa yang mengasihi kami yang sudah memilih kami sebelum dunia dijadikan. Bapa yang mengutuskan kami lewat darah putra tunggal Bapa Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang mempersekutukan kami dengan kuasa Roh Kudus, memeteraikan kami hingga ada jaminan kami Tuhan. Apapun terjadi, untuk kami tetap di dalam keselamatan Tuhan. Kami terima berkat ini. Tuhan yang menyertai roh kami. Roh kita dimanapun berada. Kasih karunia yang menyertai kami masing-masing. Dimanapun kami berada. Kami terima berkat sepenuhnya ini. Di dalam satu nama yang agung dan mulia. Juru selamat Tuhan Yesus Kristus. Pengantin laki-laki surga. Yang kami nantikan kedatangannya. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan ucapan syukur atas semua ibadah yang kami boleh nikmati ini. Amin.